Pernah nggak sih kalian yakin banget sama sebuah ingatan, taunya ingatan itu salah? Gimana kalau saya bilang, ingatan kita itu sebenarnya bukan kayak rekaman video yang akurat, tapi lebih mirip cerita yang terus-menerus ditulis ulang sama otak kita? Oke, jadi kita akan mulai dari sebuah gangguan aneh di otak kita. Terus kita lihat gimana ingatan bisa jadi proyek besar satu masyarakat, dan akhirnya kita bahas paradoks besar yang kita hadapi di era digital ini. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gangguan dalam ingatan kita. Kita akan mulai dengan sebuah fenomena yang mungkin pernah kita alami tanpa sadar, di mana otak kita ternyata bisa jadi pendongeng yang super kreatif. Namanya konfabulasi. Dan ini penting banget buat digarisbawahi. Ini adalah kesalahan memori, bukan bohong. Bayangin deh, otak kita itu kayak editor film yang nemuin ada adegan yang hilang. Nah, daripada layarnya kosong, dia otomatis ngambil potongan gambar dari adegan lain buat ngisi lubang itu. Hasilnya, alur yang mulus, walaupun adegan sisipan itu sebenarnya nggak pernah ada. Jadi, ini dia kuncinya, perbedaan antara konfabulasi sama bohong itu cuma satu, niat. Orang yang mengalami konfabulasi itu benar-benar percaya sama ingatan palsunya, sementara pembohong, ya dia tahu persis kalau yang diomongin itu nggak benar. Nah, yang bikin konfabulasi ini aneh sekaligus keren tuh, ingatan ini bukan fantasi ngawur. Otak seringnya ngerangkai potongan-potongan pengalaman nyata, kayak nyusun puzzle, jadi sebuah cerita baru yang kedengarannya logis banget. Makanya, orang yang ngalamin ini bisa cerita dengan super pede, karena buat mereka itu beneran terasa kayak ingatan asli. Sekarang, coba bayangin, gimana kalau proses ngisi kekosongan ini nggak cuma terjadi di dalam satu kepala, tapi dalam skala satu masyarakat penuh. Nah, itulah yang akan kita bahas di bagian kedua, ingatan sebagai proyek kelompok. Pertanyaan ini penting banget. Ini yang membawa kita dari fenomena psikologis individu ke sesuatu yang jauh lebih besar dan kompleks. Gimana caranya kita, sebagai sebuah kelompok, sebagai sebuah bangsa, mengingat masa lalu kita bareng-bareng? Disinilah sosiolog Maurice Halbwachs muncul dengan idenya yang revolusioner. Menurut dia, mengingat itu pada dasarnya adalah tindakan sosial. Coba deh pikirin, buat ngingat apa yang kalian makan semalam aja, kalian butuh bahasa yang kita semua sepakati, ya kan? Mungkin ingatan itu jadi lebih jelas pas kalian ngobrol sama teman. Jadi, kita butuh kerangka sosial buat nyusun ingatan kita. Nah, ini dia konsep utamanya Halbwachs. Ingatan kolektif. Ini bukan sekedar kumpulan ingatan orang per orang loh, tapi ini adalah cara sebuah masyarakat secara aktif ngebentuk ulang masa lalunya biar cocok sama nilai dan kebutuhan mereka sekarang. Jadi, masa lalu itu nggak beku, nggak kaku. Dan ini yang bikin jadi seru. Karena muncul ketegangan antara sejarah yang kita baca di buku pelajaran sama ingatan yang benar-benar hidup di tengah masyarakat. Halbwachs ngebedainnya pakai analogi yang keren banget nih. Sejarah itu ibarat kerangkanya, fakta, tanggal, analisis yang dingin dan objektif. Nah, ingatan kolektif itu daging sama darahnya, emosi, identitas, dan makna yang hidup, yang kita tempelin ke kerangka fakta tadi. Pertanyaan ini bukan cuma teori loh, ini beneran terjadi, dan materi sumber kita ngasih contoh nyata gimana konflik ingatan ini bisa ngebentuk sebuah bangsa selama puluhan tahun. Di satu sisi, ada versi resmi yang diajarkan di sekolah dan disebarluaskan selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, ada ingatan yang diwariskan dalam diam dari generasi ke generasi para korban. Dua narasi ini, yang akarnya dari peristiwa yang sama, hidup bareng dan menciptakan dua kebenaran yang berbeda. Ini contoh kuat banget gimana ingatan kolektif itu bukan cuma soal masa lalu, tapi soal siapa yang punya kuasa buat nentuin masa kini. Oke, jadi jelas ya, masyarakat itu nggak cuma punya ingatan, mereka secara aktif membangun dan merawat ingatan itu lewat struktur-struktur yang spesifik. Kalau Halbwachs tadi ngasih tahu kalau masyarakat itu mengingat bareng, nah sepasang pemikir Jan dan Aleida Assmann ini nanya, gimana caranya? Mereka gali lebih dalam, apa sih fungsinya ingatan ini buat sebuah budaya? Dan di mana kita bisa nemuin ingatan itu di dunia nyata? Menurut Jan Assmann, ingatan budaya itu punya 3 fungsi utama. Pertama, dia mengukuhkan identitas. Cerita tentang pahlawan kemerdekaan bikin kita ngerasa kita sebagai satu bangsa. Kedua, dia merekonstruksi masa lalu, nafsirin ulang sejarah biar pas sama nilai-nilai zaman sekarang. Dan ketiga, dia membentuk masa kini, ngasih kita panduan moral bersama, kayak nilai-nilai yang ada di Pancasila misalnya. Terus, di mana ingatan itu disimpan? Nah, kata Aleida Assmann, ingatan kolektif itu nggak ngawang-ngawang. Dia ada di sekitar kita.
Di monumen yang kita lewatin tiap hari, di museum, bahkan di feed media sosial kita. Semua ini adalah ruang-ruang ingatan yang secara fisik jadi wadah cerita kita bersama. Oke, dari tadi kita ngomongin masa lalu. Sekarang, kita tarik semua ini ke abad 21, di mana kita menghadapi tantangan yang sangat sekali baru soal ingatan. Kutipan dari Aleda Asman ini nunjukin sebuah pergeseran yang fundamental banget. Kita nggak cuma pindah dari buku cetak ke layar digital. Kita pindah dari dunia di mana informasi itu langkai dan berharga, ke dunia di mana informasi itu melimpah ruah sampai kita tenggelam di dalamnya. Nah, ini dia inti masalahnya. Kemampuan teknologi kita buat nyimpan segalanya itu udah kayak roket, cepat banget. Tapi, kapasitas kita sebagai manusia buat mikirin apa artinya semua itu ketinggalan jauh di belakang. Kita punya arsip yang nggak terbatas, tapi waktu yang terbatas buat memahaminya. Aleda Asman nyebut krisis ini reifikasi ingatan. Namanya emang ribet ya. Coba bayangin bedanya antara surat cinta tulisan tangan yang kalian simpan sama ribuan email di folder arsip. Surat itu ingatan yang hidup, penuh makna. Tapi ribuan email itu cuma data. Ingatan diubah dari sesuatu yang ngebentuk siapa kita, jadi tumpukan data mati yang kita punya di server entah di mana. Dan ini nih bagian terakhir yang mungkin paling krusial. Asman bilang, buat bisa benar-benar mengingat secara sehat, sebuah masyarakat itu justru harus bisa melupakan. Eits, bukan dalam arti menghapus sejarah ya, tapi menerima masa lalu, melepaskan dendam, dan memaafkan, supaya bisa jalan terus ke depan. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di dunia di mana setiap foto, setiap status, setiap kejadian bisa disimpan selamanya, tantangannya bukan lagi apa yang bisa kita ingat, tapi apa yang secara sadar kita pilih untuk kita lepaskan, supaya kita bisa terus melangkah maju. Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.